Kenapa operator pabrik di Karawang dengan gaji UMR 5,8 juta bisa jadi lebih kaya daripada manajernya yang kerja di Jakarta Selatan dengan gaji 18 juta? Ini kisah nyata yang gue mau sharing ke lu semua. Jadi gue punya satu staff di pabrik di Karawang, dan beberapa bulan lalu tuh gue nanya ke beliau, "Bapak kok bisa sih hidupnya terlihat sangat bahagia, keluarganya sangat makmur, anak-anak sudah sarjana semua, lalu di kampung halamannya juga punya rumah yang layak dan juga punya beberapa passive income untuk keluarganya." Sedangkan gue ketemu salah satu temen gue yang kerja di Jakarta Selatan dengan gaji 18 juta, tapi setiap hari, tiap kali ketemu, kerjanya tuh ngedumel aja. Selalu bilang, "Aduh gimana mau menikah nih, duit tabungan gak ada." Selalu berharap punya gaji lebih lagi, selalu menjelek-jelekan bosnya, menjelek-jelekan perusahaannya, padahal gajinya itu udah cukup besar untuk umur segitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lo harus tahu bahwa kekayaan itu tidak sama dengan gaji atau pemasukan. Tapi ada banyak faktor lainnya yang memengaruhi kekayaan lu, mulai dari savings rate dari pemasukan lu, mulai dari aset dan liabilitas yang lu punya, lalu gaya hidup lu seperti apa, dan pengetahuan lu tentang investasi dan compounding apakah sudah lu terapkan. Karena kebiasaan-kebiasaan inilah dalam jangka waktu yang panjang 20-30 tahun ke depan yang akan membedakan lu dengan teman-teman sepantaran lu mana yang lebih sukses. Balik lagi kalau lu breakdown untuk pekerja staf pabrik yang di Karawang tadi, misalkan dengan gaji 5,8 juta UMR, kalau mereka ada lemburan per bulan bisa dapat 3 juta tambahan loh, belum lagi tunjangan transport, tunjangan makan dan lain-lain, mungkin bisa sejuta lagi. Dia total take home pay-nya tuh bisa 9,8 juta, hampir 10 juta. Berikutnya cari kos sederhana di Karawang mungkin 850.000 bisa dapat. Lalu untuk makan, kalau misalkan siang dikasih di pabrik, asumsi makan pagi sama malam aja sebulan anggap 2 juta. Selanjutnya motor sama bensin anggap 700.000 lah sebulan. Setelah itu lanjut lagi, misalkan buat rokok atau buat ngopi kita kasih 1 juta lagi deh sebulan. Lalu untuk biaya lain-lain tak terduga anggap 1 juta lagi. Total berarti keluar paling sekitar 5,5 juta sebulan. Akhirnya bisa menabung sekitar 4 jutaan sebulan dengan savings rate 40% lebih, dan untuk di kawasan industri itu tuh udah bagus banget. Dan gue juga diceritain dari tahun 2010 bapak tadi tuh rutin banget beli emas, dan emasnya itu dulu dia pertama kali beli harga itu sekitar 500.000 dan sekarang udah 2,5 juta, udah kali 5 duit dia. Makanya dia cerita di kampung dia bisa beli rumah semua dengan hasil capital gain dari jualan emas tadi, dan untuk biaya-biaya anak sekolahnya juga dua jadi sarjana dengan biaya emas tadi. Sementara teman gue yang kerja di kantor Jakarta Selatan tadi, dia cerita setiap pagi ngopi Starbucks itu 65.000 per hari, dikaliin 23 hari kerja kurang lebih berarti 1,5 juta sebulan untuk ngopi. Setelah itu dia cerita juga nyewa apartemen deket kantor 6 juta sebulan. Terus tiap bulan ada tambahan biaya untuk nge-gym sama untuk nongkrong itu 3 juta katanya. Lalu untuk makan sebulan katanya butuh 4 juta. Berarti total tuh sekitar udah 14,5 juta dari gaji 18 juta tadi termakan. Lalu untuk biaya transport untungnya dia jalan kaki soalnya dekat dari apartemen ke kantornya, jadi hemat lagi. Nah tapi karena katanya dia mau jaga penampilan dia supaya keren, untuk grooming dan fashion dia habisin sekitar 1,5 juta sebulan. Total udah 16 juta. Dan untuk 2 juta lagi dia pakai untuk bayar cicilan